Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Bertemu dan berkumpulnya kita di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini pada malam yang berbahagia ini dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, dan dalam rangka at-tafaqquh fid din. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allahu fi man indah. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah membaca dan mengkaji agama Allah sesama mereka kecuali akan turun sakinah ilahi untuk mereka, tercurahkan rahman Allah kepada mereka. Malaikat-malaikat Allah meliputi mereka dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca Sahihul Bukhari, Kitabul Fitan. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar fitan, huru-hara yang menimpa umatnya, dan bimbingan atau solusi dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah memahami definisi al-fitan, definisi kata al-fitnah secara etimologi dan secara bahasa syar'i, di mana makna al-fitan secara bahasa adalah al-ibtila wal imtihan, pengujian, dan juga telah kita ketahui bahwa kata al-fitnah yang jamaknya adalah al-fitan di dalam Al-Quran memiliki 11 atau 12 makna. Juga pada pertemuan sebelumnya kita membaca bab pertama yang disebutkan, yang mana di dalam bab tersebut Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita adanya orang-orang yang diusir dan terlarang masuk ke dalam telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang Nabi telah melihat mereka. Kemudian Nabi mengira mereka adalah sahabat beliau, mereka adalah umat beliau. Kemudian dikatakan kepadanya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, innahum qad baddalu wa ghayyaru. Engkau tidak tahu mereka telah mengubah-ubah agama yang engkau tinggalkan dan memperbaharuinya. Maka Nabi menjawab, suhqan suhqan liman baddala wa ghayyar, sungguh celaka, menjauhlah orang-orang yang telah mengubah dan memperbaharui agama yang aku tinggalkan. Yang telah ana bacakan juga ucapan Al-Imam Al-Qurtubi yang merinci atau menyebutkan kepada kita macam-macam manusia yang terlarang dan terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga telah kita sebutkan beberapa nasihat yang diutarakan oleh ulama kita kepada kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang terusir dan terlarang masuk ke dalam telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di arasat yaumil qiyamah, di padang mahsyar di hari kiamat kelak. Baik, berikut ini kita akan memasuki bab yang kedua di dalam Kitabul Fitan. Qala al-Imam al-Bukhari babu qaulin Nabiy sallallahu alaihi wasallam
satarawna ba'di umuran tunkirunaha. Bab tentang ucapan Nabi SAW, kalian akan melihat setelahku pemimpin-pemimpin yang banyak melakukan kemungkaran. Judul bab beliau ambil dari potongan hadis Nabi SAW. Demikianlah ulama kita dan terkhusus mereka ahli hadis. Mereka benar-benar terikat dan terpikat dengan hadis-hadis Nabi SAW. Sampai-sampai judul bab di dalam kitab-kitab mereka saja terkadang adalah potongan-potongan hadis. Ya, ringan bagi mereka dalam menyampaikan ilmu agama. Atau mencari judul, tidak payah dan tidak susah mencari judul ilmu agama, karena memang Al-Quran dan hadis adalah landasan dan sumber ilmu agama. Landasan mereka kalau bukan ayat maka hadis atau athar para salaf. Tidak bersusah payah untuk mengangkat suatu judul, ya, cukuplah suatu ayat, suatu hadis atau intisari daripada ayat dan hadis atau ucapan sebagian salaf yang mereka jadikan sebagai judul suatu pembahasan. Contohnya di sini bab sabda Nabi SAW, kalian akan melihat setelahku perkara-perkara yang akan kalian ingkari. Kemudian beliau mengatakan waqada Abdullah bin Zaid radhiyallahu an qala Nabi SAW isbiru hatta talqawni 'ala al-hawd, bersabarlah kalian sehingga kalian bertemu denganku di telagaku. Kemudian setelah itu baru beliau menyebut hadis-hadis Nabi SAW dengan sanadnya. Mari kita baca dan kita simak. Kemudian setelah itu kita berikan beberapa catatan yang telah disampaikan oleh para ulama terkait hadis-hadis ini atau kandungan hadis ini. Hadis yang pertama, qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Musaddad. Ya, haddatsana Musaddad. Ini salah satu ulama hadis yang sangat aneh namanya dan sangat sulit dihafal. Jadi nama beliau kalau antum bisa hafal, masya Allah, insya Allah bisa dapat hadiah. Nama beliau Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mugharbal bin Mura'bal ibnu Arandal ibnu Sarandal ibnu Gharandal ibnu Masak. Baca aja sulit. Ada yang bisa hafal? Ya. Jadi beliau ini termasuk imam yang ya namanya aneh, ya. Dan sebagian ulama sampai-sampai ada yang mengingkari ini nama asli beliau. Saya baca ulang ya. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mugharbal bin Mura'bal bin Arandal bin Sarandal bin Gharandal bin Masak. Gurunya Al-Imam Al-Bukhari As-Sadusi, Al-Imam yang ma'ruf. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ya, Al-Imam Al-Ma'ruf. Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan haddatsana A'mash, telah menyampaikan kepada kami guru kami A'mash. A'mash ya, adalah Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran, ya, berkunyah Abu Muhammad, wafat pada tahun 148 Hijriah, dan beliau salah satu ulama hadis di masa tabi'in atau di masa tabi'in yang sangat unik, ya, sangat unik. Sampai-sampai sebagian ulama ada yang berkata seolah Allah menciptakan Imam A'mash ini hanya untuk menguji keikhlasan dan perjuangan ulama hadis di dalam menuntut ilmu hadis. Ya. Di masa itu orang bisa menerima hadis dari Imam A'mash itu bangganya bukan main. Karena beliau ulama yang cukup ketat syaratnya. Di antaranya kalau di majelis beliau terdengar suara atau gerakan jamaah, beliau langsung hentikan majelis dan bubar majelisnya. Dan beliau punya kebiasaan kalau dalam majelis meludah dan meludahnya ke arah kiri.
karena memang ada larangan meludah ke arah kanan. Hanya saja sebenarnya ulama ada yang berpendapat larangan itu adalah di dalam salat, ada yang mengatakan mencakup di dalam salat dan di luar salat. Suatu ketika datang murid baru dan dia tidak tahu itu tempat beliau meludah. Ya tentunya kajiannya pasti bukan di dalam masjid, ya mungkin di bawah pohon kurma atau di dalam kebun kurma. Duduklah dia di tempat tersebut. Maka sepanjang majelis dia terkena ludah Imam A'mash. Dia ingin bangkit, maka semua ulama hadis di majelis mengisyarat kepada duduk, tetap sabar, sabar, jangan bergerak, bubar nih majelis nanti. Maka dia pun bersabar sampai selesai majelis. Karena kalau dia bangkit, bubar majelis. Dan Imam A'mash ini lahir dalam keadaan buta dan diberikan hafalan yang sangat kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau diberikan laqab mushaf. Yang anak ketahui dari ulama hadis yang mendapatkan laqab dengan mushaf adalah beliau. Kalau ada yang tahu selain beliau, berikan faedahnya kepada kami. Diberikan laqab mushaf. Beliau menyetor 1000 hadis Nabi lancarnya seperti Al-Fatihah. Ya, kita hadis innamal a'malu binniyat saja udah patah-patah lidahnya. Dari 10 tahun yang lalu ngaji sampai sekarang belum lancar-lancar. Baru potongan pertama innamal a'malu binniyat, seterusnya mulai nggak lancar. Ini Imam A'mash, dan seorang yang sangat pelit terhadap waktunya, orang yang super disiplin dalam waktunya. Sampai-sampai disebutkan kalau beliau buang hajat, masuk ke toilet buang hajat, maka beliau meminta anak perempuannya atau budaknya membacakan hadis-hadis Nabi dari luar toilet dengan suara yang keras, agar waktu beliau tidak sia-sia di dalam toilet. Jadi sambil buang hajat bisa mendengarkan hadis dari luar WC. Kalau boleh yang baca dalam WC kan nggak mungkin. Saking beliau menjaga waktunya. Dan juga disebutkan bahwa rambut beliau sudah gondrong, udah nggak karu-karuan. Suatu ketika dikatakan kepadanya oleh muridnya, ya, dipangkas saja ini rambut. Maka Imam A'mash mengatakan, saya mau memangkas rambut ini apabila kamu bisa mencarikan tukang cukur yang tidak mengajakku bicara. Karena kalau dia bicara lama nggak selesai-selesai potong rambutnya. Karena semua tukang rambut ketika Imam A'mash datang, mereka sengaja memperlambatnya supaya banyak hadis bisa dia dengar bisa banyak mendengar hadis dari Imam A'mash. Maka si murid berjanji, saya berjanji akan mencari tukang cukur yang enggak mengajak anda bicara. Maka dia mencari tukang cukur yang tidak tahu itu Imam A'mash. Kalau namanya semua orang tahu, Imam A'mash. Maka datanglah Imam A'mash mencukur rambutnya kepada tukang cukur tersebut. Setelah dia mencukur setengah daripada rambutnya, baru sadar bahwa ini rupanya Imam A'mash. Dia pun mengajak beliau bicara dan menagih hadis-hadis Nabi. Maka seketika itu Imam A'mash pergi meninggalkannya dalam keadaan rambutnya baru setengah dicukur. Juga disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyarul A'lam An-Nubala pada biografi beliau. Terkadang ketika ulama hadis datang ke rumah beliau untuk meriwayatkan hadis Nabi kepada beliau, beliau memerintahkan anjingnya yang beliau pelihara untuk menjaga kebun dan hewan ternak beliau, memberikan perintah kepada anjingnya agar mengejar ulama-ulama hadis yang mau datang ke rumahnya. Nanti siapa yang mau bertahan, yang tetap balik, berarti dialah orang yang layak mendapatkan hadis dariku. Maka sebagian penuntut ilmu ketika dikejar oleh anjingnya ada yang pulang. Gua datang mau nuntut ilmu malah disuruh kejar sama anjingnya. Udahlah gua pulang aja, nggak dapat hadis dia. Sebagian ulama ada yang manjat ke pohon. Ketika anjingnya udah pergi atau sudah tertidur, turun pelan-pelan kemudian mengetok pintu Imam A'mash meminta hadis. Maka Imam A'mash, kamu orang yang layak mendapatkan hadis. Bahkan juga disebutkan di antara keunikan Imam A'mash ini, ketika beberapa ulama bertamu ke rumah beliau, beliau menjamu dan menyuguhkan jamuan untuk mereka. Ketika makanan jamuan di rumah beliau sudah habis, maka beliau keluar dari rumahnya mengambil pakan kambing.
dan mengatakan kepada mereka, makanan yang ada di rumahku sudah habis, yang tersisa cuma pakan kambing, kalau kalian mau makan silahkan. Maka sebagian ulama mengatakan seakan Allah menciptakan Imam A'mash ini hanya untuk menguji keikhlasan kita dalam menuntut ilmu agama. Tapi kalau orang baper, gengsi, nggak dapat dari ilmunya Imam A'mash itu. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah beliau ini? Dan sengaja Anda menyebutkannya, terkadang memang ada guru-guru yang memiliki ilmu luar biasa, tetapi kita harus benar-benar bermental baja untuk duduk di depannya. Mereka terkadang Allah ciptakan beberapa perangai sebagai ujian buat kita. Nah, ini kan unik. Bahkan di sepanjang sejarah ilmu hadis, Imam A'mash tercatat sebagai ahli hadis yang paling unik, yang paling unik, yang paling tegas. Nah, sehingga ketika anjingnya itu mati, maka para ulama berbahagia. Mata hurras A'mash, telah mati bodyguardnya A'mash. Aman kita sekarang katanya, nggak ada yang ngejar-ngejar lagi. Terkadang seorang untuk bisa mengambil ilmu dari seorang alim, dia harus melewati banyak ujian. Nah, dia harus benar-benar ikhlas, nggak boleh baperan. Nah, ada sebagian guru diberikan akhlak yang mulia, sabar, lembut, tapi ilmunya tidaklah lebih dalam daripada guru yang tidak lebih mulia akhlaknya dari dia. Terkadang ada seorang guru cerdasnya luar biasa, kalau seorang duduk di sisinya bisa jadi kader, tapi butuh kesabaran. Mungkin karena saking cerdasnya dia ngajarnya cepat, nggak mau tahu dia muridnya paham atau tidak. Disiplin, sedikit terlambat suruh pulang, tidur aja antum, nggak usah masuk lagi. Ada yang model seperti itu. Maka seorang murid hendaknya bersabar, jangan baperan, karena terkadang sebagian penuntut ilmu lebih cengeng daripada penuntut ilmu dunia. Hanya sedikit kena tegur, kena sanksi, langsung baper, nggak mau belajar lagi. Padahal untuk ilmu akademik sebagian orang dipanggil dengan nama-nama hewan oleh seniornya. Seniornya yang mau nikah, dia yang habis uangnya, tetap aja dia masih sekolah di situ. Seniornya yang mau buat acara walimah, dia yang harus banyak keluar uang. Di sebagian pendidikan ilmu dunia, dia ditendang-tendang, disiksa oleh seniornya, dikerjain dan sebagainya. Tetap saja mereka bersabar. Kenapa? Karena ada yang mereka inginkan di balik itu, yaitu dunia yang semu lagi menipu. Maka kenapa untuk ilmu akhirat kita tidak bisa lebih sabar? Nah, Imam A'mash mengatakan, qala haddatsana Zaid ibn Wahab qala sami'tu Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kami, innakum satarawna ba'di usratan wa umuran tunkirunaha. Kalian akan melihat setelahku pemimpin-pemimpin yang nepotisme dan banyak melakukan kemungkaran yang kalian ingkari. Mendengar demikian, para sahabat bertanya, fama ta'muruna ya Rasulullah, maka apa perintah Anda kepada kami apabila pemimpin kami saat itu seperti itu? Qala addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Tunaikan hak mereka sebagai pemimpin kalian, taati mereka, laksanakan perintah mereka yang tidak melanggar agama Allah. Adapun hak kalian yang mereka tahan, yang tidak mereka berikan, atau bahkan yang mereka rampas, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, ini hadis Nabi, mohon jangan diperolok-olok, bisa murtad kita. Karena sebagian orang yang tidak menerima prinsip ini memperolok-olok hal yang seperti ini. Dia tidak tahu bahwa ini adalah bahasa Nabinya sendiri. Ini bukan statement seorang ustadz, ini bukan pendapat seorang ustadz yang alumni Madinah, Mekah, Yaman ataukah yang lainnya. Ini bahasa khatamin nabiyyin. Ini petunjuk yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya.
illa wahyu yuha, melainkan dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Hadis kedua kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musaddad qala an Abdul Warith qala an Al-Ja'd qala an Abi Raja'in qala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam man kariha min amirin syai'an falyasbir. Barang siapa yang membenci dari penguasanya, dari pemimpinnya sesuatu, falyasbir, maka hendaknya dia bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultan shibran mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang keluar dari ketaatan penguasanya sejengkal saja, dia keluar dari ketaatan, tidak taat kepadanya, kemudian mati, maka matinya dia seperti matinya orang jahiliyah. Apakah menunjukkan dia berarti murtad? Dia kafir? Jawabannya dirinci kata para ulama. Apabila dia tidak taat dan memberontak kepada penguasanya dengan menghalalkan hal tersebut, bisa murtad dia. Karena di antara pembatal Islam adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tetapi kalau dia tidak menghalalkannya, maka dia mati jahiliyah bukan karena dia kafir murtad, tetapi menyerupai orang-orang jahiliyah yang suka melawan dan memberontak kepada penguasa mereka. Karena memberontak dan tidak taat kepada pemimpin itu perangainya orang jahiliyah. Perangainya orang jahiliyah. Maka Nabi katakan dia mati seperti matinya orang jahiliyah karena tidak ada baiat di lehernya. Sebagai orang yang tidak taat kepada pemimpinnya. Hadis yang ketiga. قال الإمام البخاري حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبي رجاء العطاردي أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang tidak ia sukai, maka hendaknya dia bersabar. Karena barang siapa yang keluar dari persatuan kaum muslimin di bawah pemimpin yang sah sejengkal saja kemudian dia mati, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah, seperti bangkainya jahiliyah. Hadis yang keempat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ismail qala haddatsani ibnu Wahb قال عن عمرو قال عن بكير قال عن بسر بن سعيد قال عن جنادة بن أبي أمية رضي الله عنه أو رحمه الله أنه قال dari Junadah bin Abi Umayyah mengatakan dakhalna ala Ubadah bin Samit wa huwa marid. Kami datang menjenguk Ubadah bin Samit dan beliau sedang sakit. Nah ini adalah di antara kebiasaan ulama salaf menjenguk, menziarahi para ulama ya, dan terkhusus ketika mereka sakit datang membesuknya, menjenguknya. Wa huwa marid, dan beliau saat itu sedang sakit. Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Qulna, maka kami mendoakan beliau, aslahakallah, semoga Allah menyembuhkan engkau. Hadis bihaditsin yanfa'ukallahu bihi, tolong sampaikan kepada kami sebuah hadis, semoga Allah memberikan manfaat kepadamu karena hadis itu. Tanya ulama tabi'in kepada Ubadah bin Samit yang sedang mereka besuk. Ini saking semangatnya ulama tabi'in ya, guru yang sedang sakit pun ditagih hadisnya. Juga mungkin karena mereka tahu guru mereka ini walaupun sakit tapi belum berat sakitnya, atau karena mereka tahu bahwa guru mereka yang sedang sakit ini justru senang dan seperti sembuh kalau ada orang yang mau mendengar ilmu yang dia sampaikan. Karena ada sebagian ulama seperti itu, saking semangatnya mereka mengajar, lagi sakit kalau ngajar seolah-olah dia nggak sakit, seolah-olah dia sembuh, seolah-olah itulah penawarnya, itulah obatnya. Dan ini kita lihat dari masyayikh Yaman ya, kesungguhan mereka dalam mengajar luar biasa. Dalam keadaan ya mereka sakit, bahkan sebagian guru kita ya sedang berlumuran darah, datang dengan perban yang berdarah, baru kecelakaan, tangannya terkena mesin motong kayu, kemudian tetap mengajar. Naam. Qala
sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucap ulama tabi'in. Maka Ubadah pun berkata, dan beliau sedang sakit, da'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fabaya'na. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami, maka kami membaiat beliau, mengambil perjanjian setia. Qala fima akhadha alayyana, di antara perjanjian yang beliau ambil dari kami yang harus kami laksanakan adalah an bay'ana ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina, agar kami tetap taat dan mendengar kepada penguasa dan memimpin kami, baik kami dalam keadaan semangat, ya, suka atau tidak suka, dalam keadaan kesulitan atau dalam keadaan, ya, kemudahan, dalam kemudahan, walau wa atharatin alaina, dan meskipun penguasa tersebut adalah pemimpin yang nepotisme terhadap kami, ya, yang mementingkan dirinya sendiri dan orang-orang terdekatnya, tidak peduli rakyatnya lapar dan sebagainya. Wa alla nunazil amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indallahi indakum minallahi fi burhan, dan agar kami tidak memberontak kepada seorang penguasa kecuali kalian melihat kufran bawahan, kekufuran yang nyata, kekufuran yang jelas-jelas ada dalil yang mengatakan itu kafir, membatalkan Islam, bukan raba-raba, bukan kufur yang hasil takwil dan sebagainya. Maka kalian punya alasan dari Allah Jalla wa'ala untuk tidak taat kepadanya. Bukan berarti boleh memberontak, karena untuk memberontak, ya, jangankan untuk memberontak, jihad yang syar'i saja ada syarat-syarat yang cukup ketat, yang diantaranya kalau kalian tidak mampu dan menciptakan mudarat yang lebih besar, maka kalian tidak boleh melakukannya. Makanya Nabi tidak memberontak 13 tahun di Mekah. Nah, Musa dan kaum muslimin tidak memberontak kepada Fir'aun dan sebagainya, karena Islam bukan agama yang konyol. Islam agama yang ilmiah, yang tidak menuntun umatnya kecuali kepada sesuatu yang lebih baik. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad bin Ar'arah qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu al-Bistam qala an Qatadah bin Di'amah as-Sadusi Abu Hamzah qala an Anas bin Malik qala an Usaid bin Hudhir. Lihat di antara keindahan di dalam sanad ini, seorang sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi, Anas bin Malik dari Usaid bin Hudhir. Ketawaduan para sahabat Nabi sesama mereka. Makanya sebagian ulama hadis mengatakan la yanbulur rajulu fi ilmi hatta ya'khudha mimman fawqahu wa mimman duna wa mimman yusawih. Tidak akan matang ilmu seseorang sampai ia mau menerima ilmu, mengambilnya dari seniornya, dari juniornya, atau dari orang yang seleting dengannya. Pendidikan untuk tawadhu. Makanya dalam ilmu hadis ada bab yang berjudul riwayatul akabir anil asaghir, riwayat orang-orang yang lebih berilmu, senior daripada junior. Contohnya riwayat Imam Zuhri dari Imam Malik yang merupakan muridnya, dan seterusnya. Di sini Anas bin Malik meriwayatkan hadis Nabi dari Usaid bin Hudhir. Beliau menceritakan anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ista'malta fulanan wa lam tasta'milni. Wahai Rasulullah, engkau telah mengangkat si fulan sebagai karyawan ini dan itu, sedangkan aku tidak engkau angkat sebagai karyawan. Engkau tidak memberikan jabatan kepadaku, si fulan engkau berikan. Ucap laki-laki ini. Apa jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innakum satarawun ba'di atharatan fasbir hatta talqauni. Pendidikan dari Nabi. Kalian akan melihat setelah aku pemimpin-pemimpin yang nepotisme, maka bersabarlah kalian sampai bertemu denganku. Baik, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. 5 hadis yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran dan beberapa faedah.
Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa di antara fitnah dan huru-hara yang akan menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat di akhir zaman adalah adanya pemimpin-pemimpin yang banyak melakukan kemungkaran dan nepotisme. Ini fitnah yang menimpa umat Nabi Muhammad sepeninggal beliau dan telah beliau kabarkan jauh hari sebelum beliau wafat. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari beberapa hadis yang disebut oleh Imam Al-Bukhari di atas adalah bimbingan dan petunjuk dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita apabila yang memimpin kita adalah pemimpin yang nepotisme dan banyak melakukan kemungkaran. Nasihat dan bimbingan dari beliau agar kita tetap patuh kepadanya, tidak tetap taat kepadanya. Selama perintahnya bukan dalam hal maksiat, larangan untuk memberontak kepadanya. Kita suka ataukah tidak, dalam kemudahan ataukah dalam kesulitan, negara sedang kesulitan atau di dalam kemudahan, rakyat sedang jaya ataukah tidak, perintah Nabi tetap taat, tetap patuh. Ini perintah Nabi SAW jamaah. Sebagian orang kalau disampaikan kepadanya ayat-ayat dan hadis-hadis tentang haramnya zina, haramnya khamar, haramnya judi, haramnya riba, dia menerimanya. Ketika disampaikan kepadanya haramnya memberontak kepada penguasa, haramnya mencela penguasa, ya, haramnya membongkar aib mereka secara terang-terangan, menasihati mereka secara terang-terangan, dia menolaknya dan tidak menerimanya. Padahal hadis-hadis tentang ini jumlahnya mutawatir. Ya, ulama yang mensyarah hadis-hadis ini mengatakan hadisnya mutawatir. Tidak kalah banyak, bahkan lebih banyak daripada hadis-hadis yang mengharamkan judi, yang mengharamkan zina. Tapi karena hawa nafsu, sebagian orang tidak menerimanya dan menolaknya. Nah, dan menolaknya. Kenapa? Karena syaitan sangat berambisi dan membuat manusia ini lezat dalam menolak dua jenis manusia. Yang pertama para ulama, yang kedua para penguasa. Kalau mereka ya tidak taat kepada penguasa, maka akan hancur dunia mereka. Dan kalau mereka membenci dan tidak mendengar ulama mereka, maka akan hancur agama mereka. Kalau dua hal ini sudah hancur, maka akan hancur pula masa depan dunia dan akhirat mereka. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Namun bukan berarti dengan hadis ini kita membenarkan kezaliman dan kemungkaran, tidak. Dakwah sunnah di satu sisi adalah dakwah yang paling gemar, yang paling sering, yang paling gentol menyampaikan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi penguasa yang zalim, yang nepotisme tapi masih muslim, seandainya ada, adalah dengan bersabar di bawah kezalimannya, tidak memberontak kepadanya, tidak mencelanya, tidak menasihatinya secara terang-terangan, tetapi mendoakannya agar Allah memberikan hidayah dan taufik kepadanya dan menasihatinya secara diam-diam. Tetapi di waktu yang sama mereka adalah dakwah yang paling terdepan menjelaskan hukum halal dan haram. Mereka jelaskan riba itu haram, zina itu haram, musik itu haram, ya, perjudian itu haram, prostitusi itu haram. Apa yang Allah haramkan mereka terangkan. Ada dakwah yang seperti ini, ya. Sebagian dakwah semangat dalam mencaci maki penguasa, ya, tapi dia nggak menjelaskan riba itu haram, zina itu haram, ya, judi itu haram, rokok itu haram dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang Anda ingkari? Berarti al-amrul ma'ruf wa nahyi 'anil munkar karena dunia yang ditahan untuk Anda. Nah, maka sangat disayangkan dakwah sunnah dianggap atau dikatakan khawarij ma'ad du'ah, murji'ah ma'al hukam. Dakwah sunnah itu khawarij dengan para dai, keras dengan tajam dengan para pendakwah, tapi lembek murjiah dengan para penguasa katanya. Dari sisi apa? Dakwah sunnah yang menyampaikan tidak boleh memberontak, mencela dan menasihati penguasa secara terang-terangan
tetapi mendoakannya dan menasihatinya secara diam-diam itu karena ayat, hadis dan kesepakatan ulama Islam, dan itu menjadi prinsip kaum muslimin. Yang kedua, di waktu yang sama mereka menjelaskan apa saja yang Allah haramkan meskipun pemerintah membolehkannya. Meskipun secara undang-undang itu dibenarkan, tapi tetap diterangkan secara Islam itu haram. Jadi dari sisi mana mereka membenarkan kezaliman, membenarkan kemungkaran? Yeah. Syirik tetap diperingatkan, bid'ah dan maksiat. Meskipun sebagian kemungkaran tersebut legal. Yeah. Di dalam suatu negara. Maka dari sisi mana dakwah sunnah itu dituduh khawarij ma'ad du'a? Khawarij dengan para da'i, tapi murji'ah dengan hukam, dengan penguasa. Ini ucapan yang kontradiksi dan didustakan oleh realita. Naam, adzan dulu ya. Baik, kita adzan dulu. Barakallahu fiik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita alaihi wa ala ali wa rabbika Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta innaka Hamidum Majid. Baik. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagian orang enggan menerima prinsip yang satu ini, seolah prinsip yang satu ini hanya sekadar ijtihad para ulama atau pendapat mereka. Sampai-sampai sebagian mereka memberikan kesimpulan yang ngawur, menyimpulkan bahwa hukum demo, hukum memberontak, mencela dan menasihati penguasa secara terang-terangan itu khilaf, katanya. Khilafiyah, ada ulama yang membolehkannya, ada ulama yang melarangnya. Ini kesimpulan yang ngawur. Pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi serta ijma'nya para sahabat Nabi dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu tidak dinamakan khazanah Islam, tidak dinamakan khilafiyah, tapi itu dikatakan penyimpangan dan kesesatan, bukan pemecah ijma'. Jadi kalau ada suatu perkara yang telah terjadi kesepakatan di atasnya dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, karena dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka pendapat apa saja yang bertentangan dengan itu tidak dikatakan sebagai pemecah ijma', kemudian dijadikan sebagai khazanah Islamiyah
dan sebagai pendapat baru sehingga perkara tersebut dikatakan khilafiyah. Justru dikatakan itu penyimpangan dan kesesatan, karena ijma itu tidak boleh diselisihi. Ya, jelas ya. Dan hadis-hadis yang berbicara tentang hal ini jumlahnya mutawatir, para ulama tegaskan. Bukan sekedar 5-10 hadis, jumlahnya mutawatir. Apa alasan kita menolak hal ini? Hadisnya jelas, bahkan tidak kalah jelasnya daripada dalil-dalil yang mengharamkan riba, zina, liwat dan maksiat-maksiat yang lainnya. Kenapa sebagian yang kita terima dan sebagian yang lainnya kita tolak? Bukankah Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah? Dan di antara sifat ahlul kitab adalah nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Menerima sebagian isi syariat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka dan membuang dan menolaknya, menolak sebagian yang lainnya terkala tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Dan prinsip ini jamaah dimuliakan Allah, ini akan mencegah dari mafsadah yang meluas dan menghancurkan dunia serta agama kaum muslimin apabila prinsip ini tidak diindahkan. Maka Syekhul Islam mengatakan 40 tahun bersama penguasa yang zalim itu jauh lebih baik daripada 1 hari tanpa penguasa. Nah, makanya semenjak prinsip ini diselisihi sampai hari ini selalu menimbulkan kerusakan. Semenjak kapan jamaah? Semenjak terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau dianggap nepotisme, membagi-bagi jabatan kepada keluarga dekatnya, sehingga beliau pernah diturunkan dari mimbar kemudian ditusuk pahanya. Jamaah haji digiring untuk mengepung rumah beliau, dan mereka masuk ke rumahnya menusuk-nusuk beliau dengan tombak dan pedang mereka, dan beliau sedang baca Al-Quran. Sedangkan para sahabat lainnya seperti Ali bin Abi Thalib yang lain-lainnya tidak bisa buat apa-apa lagi, karena jamaah yang cukup banyak diarahkan oleh kaum Khawarij. Mereka nggak bisa buat apa-apa lagi, tidak bisa mencegah ya. Itulah fitnah kalau sudah terjadi. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh kaum Khawarij, dan beliau sedang keluar untuk memimpin salat subuh di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang membunuhnya bukan Yahudi, bukan Nasara, bukan pula Majusi, tapi mereka yang salat 5 waktu yang penampilannya sama dengan penampilan para sahabat Nabi. Salat 5 waktu, puasa, menghafal Al-Quran dan sebagainya. Tapi karena punya syubhat bolehnya memberontak dan melengsarkan seorang penguasa yang nepotisme, yang zalim dan tidak adil. Dan kita lihat juga negara-negara yang tidak mengindahkan bimbingan Nabi ini, ya, terjadi kerusakan yang berkepanjangan, ya, Yaman, Libya dan sebagainya, dan menyebabkan perang saudara, pertumpahan darah yang berkelanjutan. Nah, yang berkelanjutan. Maka Nabi katakan, isma' wa ati wa in taraba dhahrak wa akhadha malak. Taat dan dengarlah, walaupun dia merampas hartamu, harta kamu diambil, bukan sekedar ya uang negara tidak diberikan kepada Anda, memang itu harta Anda diambil, dirampas, dan punggung Anda dicambuk, tetap dengar dan taat. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama di masa itu. Imam Ahmad dipenjara 4 periode. Apa kesalahan beliau? Hanya karena enggan mengucapkan Al-Quran makhluk. Dan setiap harinya di depan penjara beliau ratusan ribu kaum muslimin mengantri menunggu fatwa dari beliau. Setiap mereka memegang 1 pena dan 1 kertas menunggu fatwa dari beliau. Sampai-sampai saat itu Ma'mun ketika mulai khawatir kaum muslimin akan melengsarkannya karena masih memenjara Imam Ahmad, sempat dikeluarkan Imam Ahmad biar kaum muslimin tidak murka, tapi tetap dalam tahanan, tidak boleh mengajar. Mereka menunggu fatwa dari Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Aku tidak ingin menumpahkan darah kalian demi darah diriku. Bijak, ya kan? Kalau beliau perintahkan perang, apa yang terjadi? Pertumpahan darah. Tapi kalau beliau bersabar, cuma beliau yang dipenjara, dan kezaliman tidak akan ada yang membenarkannya. Jauh pandangan para ulama ya. Ya. Contohnya di Yaman, ketika Anda masuk ke Yaman, harga gas
LPG yang biru itu masih 300 real. Sekarang semenjak Ali Abdullah Saleh dijatuhkan waktu itu menjadi sekian ribu real harganya. Dan sampai hari ini tidak lebih aman daripada sebelumnya. Dan bayangkan apabila 1-2 hari saja negara tidak ada pemimpinnya. Tidak ada pemimpinnya. Jadi apa jemaah yang berlaku? Hukum rimba, pemerkosaan, pembunuhan, penjarahan, penculikan. Itu yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Ketika negara Islam sudah dalam kondisi seperti itu, PBB akan turun. Dan kalau PBB turun, nggak mungkin Islam yang dibela dan dijaga, pasti Islam yang menjadi incarannya. Mana sebuah negara yang PBB turun dan kaum muslimin menjadi lebih baik? Ada? Coba tunjukkan. Suria, Palestina, Burma, India, mana HAM untuk kaum muslimin di sana? Nggak ada. Nah, nggak ada. Iya. Bahkan kalau ada kaum muslimin yang ingin memberontak para penguasa, mereka orang-orang kafir siap mempersenjatainya. Ketika negara sudah lemah, mereka akan tawarkan bantuan dengan syarat ini dan itu. Yang mereka bantu juga kaum muslimin. Lebih dari itu, kita telah menyelisihi perintah Nabi, larangan Nabi, petunjuk beliau. Memang ini berat untuk diterima, berat. Maka kita lihat sebagian orang, masya Allah, berjenggot, celana cingkrang, anti syirik, anti bidah. Begitu bab ini, khawarij dia, takfiri, nggak mau menerima hukum ini. Maka memperolok-olok khotib-khotib Jumat, ustadz-ustadz yang menyampaikan hadis-hadis ini. Bahkan guru ana diberondong dengan AK-47 di depan pintu Masjid Darul Hadis Bil Fiyush, karena dalam khutbah Jumatnya sering memperingatkan para pemuda, jangan memberontak, jangan demo. Maka beliau ditembak oleh 3 orang dengan AK-47 ketika berada di depan pintu Masjid Darul Hadis Fiyush. Salah satu yang menembaknya seorang pemuda, ya, yang saya ingat dia imam salah satu masjid besar di kota Aden dan hafal 30 juz Al-Quran karena terkena pemahaman Ikhwanul Muslimin Neo Khawarij. Nah, bahkan pernah diceritakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, seorang syekh di Jazair di saat terjadi fitnah, ya, pemberontakan di Jazair. Beliau mengingatkan kaum muslim untuk tidak memberontak, sabar, doakan pemimpin kita, ya, nasihati dia secara diam-diam, jangan memberontak, jangan demo dan sebagainya. Beliau yang sedang keluar dari rumahnya untuk khutbah Jumat ditangkap oleh kaum Khawarij dan dipotong lidahnya. Jamaah di masjid menunggu-nunggu, kenapa belum datang Syekh Fulan? Setelah mereka cari, beliau sudah berlumuran darah, lidahnya dipotong oleh kaum Khawarij. Kaum Khawarij dengan ibadah mereka yang luar biasa kejamnya. Mereka mengharap syurga kepada Allah dengan membunuh 2 menantu Nabi SAW, Amirul Mukminin, Khalifah kaum muslimin Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dan tidak merasa berdosa dengan perbuatan, justru mengharap syurga kepada Allah dengan perbuatan itu. Sunan Abu Dawud dan As-Sunnah Ibnu Abil Asim termasuk kitab yang paling lengkap menceritakan tentang kaum Khawarij. Sampai-sampai disebutkan ada seorang istri sahabah, saya lupa namanya, atau wanita tabi'iyah, sedang hamil melewati markasnya Khawarij. Mereka hadang, kemudian mereka menginterogasinya, menanyakan bagaimana pendapatmu tentang Ali. Maka dia pun memuji Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi, Ahlul Bait, menantunya Nabi, Amirul Mukminin, ya, dan sahabatnya Nabi. Maka mereka langsung membunuhnya dan mengorek bayi yang ada di dalam perutnya. Hawa nafsu, ya. Bahkan ada seorang ustadz turun dari khutbah Jumat ketika menyampaikan hadis-hadis ini, kemudian dicaci maki oleh DKM masjid. Bahkan ada seorang ustadz dihilangkan jadwalnya dari sebuah masjid karena ada potongan video dia yang menyampaikan tidak boleh memberontak, tidak boleh demo, harus sabar, mendoakannya dengan kebaikan, tidak boleh mencelanya, ya, tidak boleh menasihatinya secara terang-terangan, tapi harus secara diam-diam. Karena video ini, maka jadwal ustadz kami tiadakan di masjid ini. Subhanallah, padahal itu bukan pendapat ustadz, ijma' loh, ijma'.
Bahkan dalam kitab-kitab akidah pembahasan ini dibahas. Pembahasan ini bukan di kitab-kitab fikih dibahas. Kalau kita membuka seluruh kitab akidah, silahkan buka kitab akidah yang ditulis oleh ulama klasik ataupun ulama sekarang. Dan seluruh kitab hadis mencantum pembahasan ini. Antum membuka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, kitab akidah ulama klasik, Imam Ahmad, Ushul Sunnah Imam Ahmad, As-Sunnah Syarh Sunnah Al-Barbahari, ya. Kemudian As-Sunnah Al-Humaidi, As-Sunnah Al-Muzani, Asy-Syari'ah Lil-Ajurri, Syarh I'tiqadi Usuli Ahli Sunnah Imam Lalikai, Aqidah At-Tahawiyah di Imam At-Tahawi, ya, dan kitab akidah, ya, 4 imam mazhab, baik itu karangan Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, semua mereka mencantum pembahasan ini, dan semua mereka mengatakan ini prinsip agama yang tidak ada khilaf di antaranya dan tidak boleh diselisihi. Datang orang sekarang mengatakan ini bab khilaf. Ada ulama yang berpendapat boleh, ada ulama yang berpendapat tidak boleh. Tinggal anda pilih, katanya. Enak banget bicara masalah agama. Dan prinsip ini jamaah dimulakan Allah demi kebaikan yang menyeluruh, demi menjaga pertumpahan darah, demi menjaga keamanan, ya, yang menyeluruh dan mencakup untuk keumuman manusia. Dan kita tidak memberontak, tidak mencela, tidak menasihati penguasa terang-terangan, bukan karena takut kepada pedang mereka, bukan pula karena ingin menjilat kepada mereka, tetapi karena kita takut kepada Allah. Kalau kita melakukannya, berarti kita telah melanggar pesan-pesan Allah dan Rasulnya serta kesepakatan para ulama setelah itu. Nah, dan alhamdulillah, karena ilmu tentang ini Ahlus Sunnati wal Jamaah terjaga dari berbagai fitnah ini di sepanjang masa. Ketika terjadi fitnah Khawarij dimanapun dan kapanpun, apakah itu pemberontakan, demonstrasi terhadap penguasa, Ahlus Sunnah adalah rakyat yang paling bijak, yang paling tenang, yang paling tentram, meskipun dituduh dengan berbagai tuduhan. Prinsip mereka yang seperti ini tidak berubah, ya, tidak berubah-ubah. Karena ini adalah prinsip agama. Memang berat, maka ya balasannya bertemu dengan Nabi di dalam telaga beliau. Sabar kalian hatta talqauni 'alal haud, agar kalian bertemu denganku di dalam telagaku. Maka para ulama yang mensyarah hadis ini menyebutkan di antara sebab kita bisa bertemu dengan Nabi dalam telaganya adalah kita bersabar di bawah kezaliman seorang penguasa, tetap taat dan patuh kepadanya walaupun kita tidak suka kepadanya, walaupun dia melakukan banyak kemungkaran, kita tetap bersabar di bawah kezalimannya, mendoakannya, menasihatinya secara diam-diam, tidak memberontak, tidak mencela, dan tidak mengkritiknya secara terang-terangan. Nabi telah mengatakan barang siapa yang tidak suka dari penguasanya terhadap sesuatu, falyakhlu bi, hendaknya dia mendatanginya, waliya'khudh biyadihi, dia pegang tangannya, dia nasihati. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak faqad addal ladzi kana alaihi, maka dia telah menegakkan, melaksanakan kewajibannya. Ada yang berkata, tapi kan Nabi mengatakan afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Merupakan jihad yang sangat afdal di jalan Allah adalah kalimat, mengucapkan kalimat kebenaran di sisi penguasa yang zalim. Kita katakan benar, tidak ada yang salah dari hadis. Dan hadis itu sama sekali tidak menunjukkan bolehnya memberontak, melengsarkan atau mencaci maki penguasa. Kenapa? Yang pertama, Nabi katakan jihad yang afdol di jalan Allah adalah mengucapkan kata kebenaran. Caci makian bukan kata kebenaran. Pembunuhan karakter bukan kalimat hak. Membongkar aib bukanlah kalimat hak. Ini satu. Yang kedua, Nabi katakan inda. Inda itu siapa saja yang belajar bahasa Arab tahu artinya adalah dzarfu makan, kalimat yang menunjukkan tempat. Nabi katakan inda, di sisi penguasa yang zalim. Anda menyampaikannya di atas mimbar Jumat, bukan di sisi penguasa. Anda menyampaikannya di depan halayak ramai. Ya. Yang berikutnya, hadis ini dipahami dengan hadis Nabi yang lainnya.
Kenapa satu hadis ini Anda terima, sedangkan di sana ada puluhan hadis Nabi yang menyatakan jangan mencela, bersabar, jangan memberontak, Anda tolak. Begitu ada satu hadis ini yang menurut Anda mendukung pendapat Anda, cuma satu jumlahnya langsung Anda terima, sedangkan di sana ada puluhan hadis Nabi yang memerintahkan kita bersabar, tidak boleh mencela, tidak boleh memberontak, tetap berada di dalam ketaatan kepada Anda tolak. Jumlahnya puluhan, sedangkan satu hadis ini Anda terima. Itulah hawa nafsu ya ikhwah. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada nasihat indah, saya terjemahkan langsung ya dari Syekh Abdul Karim Khudir, salah satu ulama senior di masa ini ya. Beliau memberikan nasihat yang indah, hadis-hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita dan terkhusus penuntut ilmu agama agar tidak menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya. Seandainya ada orang lain mengunggulinya dalam urusan dunia, ya, orang lain diberikan jabatan karena ada penguasa yang nepotisme, dia nggak mendapatkannya, maka dia nggak perlu sedih selama dia masih diberikan nikmat agama, selama dia masih di jalan Allah Jalla wa'ala. Jangan dia jadikan dunia sebagai landasannya dalam hal ini. Yang penting bagaimana dia mati di atas tauhid, mati di atas sunnah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari rumahnya ini kecuali dalam keadaan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita juga memohon kepada Allah sebagaimana Ia telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama, agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.